Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini saya, Nimadini Jastiwana Putri, akan membawakan presentasi tentang Perioperative Medicine, yang mana saya akan membahas secara spesifik tentang Preoperative Medicine. Di mana terdapat 3 hal dalam anestesi itu sendiri, di mana yang pertama terdiri dari perioperative medicine, yaitu hal yang perlu dipersiapkan oleh dokter sebelum pasien masuk ke kamar operasi. Nah, ada 3 hal besar, yaitu preoperatif, intraoperatif, postoperatif. Nah, agar pasien bisa menyelesaikan proses pembedahan tersebut dengan baik dan dengan anestesi yang baik, maka disinilah peran dari dokter anestesi itu untuk melakukan pemeriksaan yang komprehensif dari kondisi pasien tersebut. Yang kedua, pain management. Di mana pain management ini dokter mempelajari tentang fisiologi, patofisiologi nyeri, jenis nyeri dan analgetiknya, nyeri akut, nyeri kronik, dan nyeri kanker, serta bagaimana cara mendiferensiasi dan memberikan tata laksana nyeri sesuai dengan step ladder yang telah diberikan. Lalu untuk emergency medicine, di sini berisi tentang pembelajaran bantuan hidup dasar serta obat-obatan dalam tata laksana kasus emergensi. Nah, pada tahapan perioperatif sendiri terdiri dalam 3 tahap seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada preoperatif, yang kedua intraoperatif, yang ketiga ada postoperatif. Preoperatif itu merupakan pengambilan keputusan sebelum operasi dimulai dan berakhir saat pasien dipindahkan ke meja operasi, yang mana akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu intraoperatif. Di intraoperatif ini dimulai saat pasien memasuki kamar operasi dan berakhir saat pasien memasuki ruang perawatan intensif dan ruang pemulihan. Yang ketiga, setelah itu masuk ke postoperatif, yaitu berakhir saat dilakukan evaluasi tindak lanjut pada tahap rawat inap atau rawat jalan pasca operasi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tahapan preoperatif. Di mana tahapan preoperatif yang telah saya sebutkan tadi, itu bagaimana dokter mempersiapkan pasien sebelum tindakan operasi atau intraoperatif, yang mana tujuan secara umumnya adalah untuk menilai status kesehatan pasien secara keseluruhan, yang tujuannya untuk mencari potensi yang dapat menyebabkan masalah selama atau setelah tindakan operasi. Kita juga menilai komorbid pasien yang menentukan tindakan postoperatif nantinya, misalnya ketersediaan ICU atau di perawatan intensif. Jadi evaluasi preanestesi ini dilakukan 1 hari sebelum operasi atau pada operasi yang emergensi atau CITO dilakukan beberapa menit atau jam sebelum operasi. Nah, secara khususnya dibagi dalam beberapa poin tertentu, yang mana tujuan evaluasi praanestesi itu ada yang pertama, dokumentasi kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan. Kedua, menilai status kesehatan pasien secara keseluruhan. Yang ketiga, mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, serta penentuan risiko perioperatif. Yang keempat, kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas perioperatif. Yang kelima, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat. 6. Memberikan edukasi pasien tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan pasca operasi dengan harapan mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan. Serta pengurangan biaya, lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Selanjutnya, dasar-dasar dari standar pelayanan preanestesi adalah pertama, kita harus mereview rekam medis yang tersedia dari pasien. Yang kedua, kita melakukan anamnesis, entah anamnesis hetero atau autoanamnesis, serta pemeriksaan yang berfokus pada pasien. Jadi adapun poin-poin dari anamnesis yang penting untuk kita tanyakan juga adalah mendiskusikan riwayat pengobatan, riwayat anestesi atau operasi sebelumnya, dan terapi medis lainnya. Lalu memeriksa kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai risiko dan manajemen dari perioperatif. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Keempat, memberikan terapi
preoperatif yang sesuai. Kelima, memastikan memperoleh persetujuan pasien atas tindakan anestesi. Yang keenam, mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Nah, untuk secara garis besarnya sudah disampaikan tadi, dan kalau dibuat alur, jadi komponen preoperatif itu adalah seperti ini. Jadi pertama kita memperoleh raport, yaitu hubungan antara dokter dan pasien. Setelah kita memperoleh raport, kita dapat melakukan anamnesis lebih jauh untuk memperoleh riwayat preoperatif pasien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, informed consent, persiapan pasien preoperatif, dan premedikasi. Nah, yang pertama saya jelaskan lebih detail mengenai memperoleh raport. Jadi, membangun hubungan dokter dan pasien ini penting juga untuk meningkatkan kenyamanan pasien sebelum operasi. Sehingga di sini beberapa hal yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita bisa membuat pasien nyaman untuk menceritakan bagaimana pengalamannya saat dioperasi sebelumnya, bagaimana juga mungkin kecemasan pasien terhadap anestesi atau pembedahan, apakah ada trauma saat operasi sebelumnya, adakah nyeri atau perasaan tidak enak saat terbangun pasca operasi. Lalu kita juga menjelaskan metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, serta risiko tindakan dengan istilah yang awam agar pasien dapat mengerti dengan lebih baik seperti itu. Lalu riwayat preoperatif. Jadi setelah melakukan pembangunan hubungan antara dokter dan pasien di awal, kita dapat melakukan anamnesis lebih lanjut dengan menanyakan riwayat preoperatif dengan ample history, di mana A itu untuk alergis, adakah alergi obat, makanan, atau riwayat alergi seperti adakah gatal-gatal atau bibir yang terasa kebas, atau ada kesulitan napas saat mengkonsumsi obat atau makanan tertentu. M itu untuk medication itu obat-obat yang dikonsumsi terakhir kali, kapan misalnya, dan obat-obat yang dikonsumsi rutin. Dan P untuk past medical history, riwayat operasi, riwayat penyakit kronis pada pasien. L untuk last meal, dan tanyakan juga makanan terakhirnya apa, kapan terakhir makan. Lalu untuk I itu event surrounding the time of injury. Nah, untuk riwayat preoperatif ini kita juga tanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu menggunakan Basic 4 dan Secret 7. Dimana kalau untuk riwayat penyakit sekarang kita tanyakan lokasi, onset atau awitan, serta kronologis. Pada pasien-pasien trauma kita tanyakan mechanism of injury, kualitas keluhan, kuantitas keluhan, faktor yang memperberat keluhan, faktor yang memperingan keluhan, serta analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Untuk penyakit dahulu kita bisa menggunakan Basic 4 untuk menanyakan riwayat penyakit serupa sebelumnya, sudah pernah berobatkah jika memang sudah ada gejala yang serupa sebelumnya, riwayat keluarga juga, adakah riwayat penyakit kronik seperti diabetes mellitus dan hipertensi, tanyakan bagaimana kontrol rutin obatnya, apakah hipertensi dan DM terkontrol, riwayat rawat inap, imunisasi, riwayat pengobatan, dan menstruasi kalau pada perempuan. Selanjutnya untuk kebiasaan khusus, ini penting untuk kita tanyakan beberapa poinnya, yaitu konsumsi alkohol dan merokok. Kalau konsumsi alkohol, kita lihat apakah ada intoksikasi akut pada pasien, adakah sebelum dilakukan tindakan apakah ada konsumsi alkohol, untuk nantinya kita bisa menilai pemberian dosisnya. Karena pada intoksikasi akut biasanya meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan anestesi. Jadi efeknya yang memanjang itulah yang diperlukannya pengurangan dosis obat. Lalu pada alkoholik kronik itu perlu kita lakukan pemeriksaan fisik juga dan pemeriksaan penunjang untuk melihat kardiomiopati, pankreatitis, dan gastritis pada pasien. Lalu untuk merokok, jadi merokok ini idealnya stop merokok sebelum operasi itu idealnya dilakukan 2 bulan sebelum operasi. Namun pada kondisi tertentu
pada waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemberhentian merokok dalam 2 bulan, maka dapat juga disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Misalnya dalam 12 jam itu juga dapat mengurangi karboksi hemoglobin pada 2 hari, itu mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan memperbaiki fungsi seliar. Pada 2 minggu itu mengurangi volume sputum, dan pada 2 bulan itu mengurangi risiko bronkospasm dan sekresi bronkial yang berlebih. Lalu untuk riwayat pengobatan, kita tanyakan riwayat alergi dan intoleransi obat atau makanan, serta interaksi obat dengan obat-obatan anestesi. Jadi ditanyakan apa obat yang rutin dikonsumsi pasien untuk nantinya dapat dinilai oleh dokter anestesi apakah ada kemungkinan interaksi dengan obat-obatan anestesi atau premedikasi yang akan diberikan. Lalu riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan persalinan. Ini untuk mengetahui riwayat masalah anestesi sebelumnya dengan komponennya yang kita tanyakan adalah operasi atau anestesi sebelumnya. Apakah pasien mengetahui anestesi yang sebelumnya itu general, regional, atau lokal, bisa ditanyakan dengan bagaimana mekanisme pasien sebelum pasien dibius atau saat pasien akan hendak dibius, kapan dan di mana dilakukan operasi, lalu komplikasi analgesik pasca operasinya. Serta untuk riwayat keluarga, itu kita tanyakan untuk mendeteksi kondisi-kondisi herediter, kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi, adakah porfiria, hipotermia maligna, hiperkolesterolemia, miastenia gravis, dan pada populasi khusus sebutlah ada Jehovah Witnesses, di mana pada populasi khusus ini dokter anestesi perlu juga untuk menghargai kepercayaan pasien sehingga dapat dipersiapkan tindakan-tindakan operasi yang sesuai dengan kepercayaannya tersebut. Selanjutnya, kita juga lakukan review sistem organ dari sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan muskuloskeletal, atau review B1 sampai B6. Lalu riwayat operatif lain yang perlu ditanyakan adalah riwayat makan minum terakhir. Jadi riwayat makan minum terakhir ini penting untuk diketahui, terutama untuk mencegah terjadinya aspirasi pada pasien, dan puasa prabeda ini dilakukan untuk mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya. Jadi kalau periode puasa minimum yang diperlukan prabedah itu air mineral biasanya dalam 2 jam periode puasa. Lalu untuk air susu ibu atau ASI itu 4 jam periode puasa. Formula bayi itu 6 jam periode puasa minimum. Kalau susu 6 jam juga periode puasa minimum. Makanan ringan itu 6 jam periode puasanya. Dan untuk makanan yang digoreng, makanan berlemak, daging itu perlu penambahan waktu puasa 8 jam atau lebih. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik ini meliputi cek vital sign berupa tekanan darah, nadi, respiratory rate, suhu, nyeri, saturasi oksigen, berat badan, dan tinggi badan. Lalu untuk airway, kita cek malapati dan juga mengecek airway dengan kriteria Lemon. Lalu untuk pemeriksaan jantung paru, pemeriksaan fisik, dan penunjang, sistem saraf, serta sistem lainnya yang terpengaruh akibat penyakit atau riwayat penyakit pasien. Nah, apabila ada trauma, cek apakah ada trauma lainnya, dan bila ada kelainan kongenital, cari kelainan kongenital lainnya dengan metode Parker. Nah, untuk pemeriksaan airway, kita bisa menggunakan Lemon Airway Assessment Method, di mana dari singkatannya terdiri dari 5 poin. L itu look externally, atau kita lakukan inspeksi eksternal untuk melihat apakah ada trauma di wajah pasien, apakah ada large incisor atau incisor yang besar, apakah ada janggut, ada kumis, dan juga lidah yang terlihat besar pada pasien.
Lalu E untuk evaluate three two rules atau rule 332 yang dapat dilihat di sebelah kanan. Itu saya jelaskan lebih jauh. Untuk 3 yang pertama, itu kita nilai mouth openingnya dengan 3 jari. Biasanya menggunakan 3 jari pasien untuk menilai akses dari bagian mulut pasien atau airway dan ability to obtain glottic view. Jadi apakah pasien masih dapat membuka mulut dalam 3 jari pasien tersebut. Yang kedua yaitu Hewitt mental distance, di mana itu menilai kemampuan pasien untuk to deflect tongue with the laryngoscope. Selanjutnya untuk 2 yang terakhir yaitu adalah thyroid to mouth distance, itu untuk memprediksi lokasi dari laring ke bagian basal atau dasar dari lidah seperti itu. Selanjutnya untuk M itu menilai malapati dengan malapati score. Lalu O untuk obstruction, untuk menilai apakah ada kondisi-kondisi seperti epiglottitis, peritonsillar abscess, dan trauma yang dapat menyebabkan obstruksi saluran nafas. Yang N itu neck mobility, itu kita menilai apakah ada gangguan dari mobilitas leher pada pasien. Nah, selanjutnya evaluasi malapati, ini untuk menilai ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut. Jadi semakin tinggi skor malapatinya, semakin sulit untuk diintubasi. Jadi untuk cara pemeriksaannya, jadi mata pasien dan mata pemeriksa itu berada dalam posisi yang sama tinggi, posisi pasien duduk dan kepala pasien dalam posisi yang netral. Pasien diminta membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Nah, untuk evaluasi malapati ini terdapat 4 kelas, jadi seperti gambar di kanan. Dapat dilihat kalau kelas 1 itu palatum mole, lalu uvula, dan pilar anterior dan posterior itu masih terlihat. Sedangkan untuk kelas 2 itu palatum mole serta uvulanya masih terlihat jelas, namun pilar anterior dan posteriornya tertutup. Jadi arkusnya bisa tidak jelas terlihat seperti itu. Sedangkan untuk kelas 3 terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Kalau di sini dapat terlihat pangkal uvulanya, namun uvula tidak terlihat secara full. Sedangkan untuk kelas 4 palatum mole tidak terlihat. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Sebelum memilih pemeriksaan penunjang, kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang komprehensif sehingga kita dapat menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, dan pemeriksaan penunjang ini berguna untuk menentukan evaluasi lanjutan yang dibutuhkan pada pasien. Nah, pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan adalah yang pertama pemeriksaan darah tepi atau darah lengkap. Itu biasa disarankan pada pasien-pasien yang di atas 60 tahun, perempuan sedang menstruasi, perkiraan banyak perdarahan dari riwayat pasien, pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, gangguan ginjal dan hati. Lalu untuk serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit itu pada pasien di atas 60 tahun, riwayat diabetes, gangguan nutrisi, renal, hati, diare, mual muntah, pasien konsumsi steroid, diuretik, dan obat nefrotoksik. Lalu tes fungsi hati, pasien dengan penyakit hati, nutrisi, alkoholisme. Lalu untuk koagulasi, riwayat koagulasi yang abnormal, riwayat perdarahan sehabis buka, operasi, mudah memar, serta pasien dengan riwayat konsumsi antikoagulan. Lalu untuk X-ray toraks disarankan untuk seluruh pasien di atas 60 tahun, riwayat penyakit jantung, tiroid, pernapasan, dan juga kanker. Untuk EKG disarankan untuk pasien di atas 40 tahun, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan riwayat penyakit paru pada pasien. Selanjutnya asesmen risiko. Jadi asesmen risiko ini merupakan diagnosis anestesi yang dibuat untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara spesifik.
Jadi diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi, seperti usia dan kesulitan intubasi pada pasien. Untuk asesmen risiko ini bisa menggunakan status fisik ASA. Jadi ada 6 kelas pada ASA ini. ASA kelas 1 yaitu pasien sehat dengan persentase mortalitas perioperatifnya adalah 0,1%. Lalu untuk ASA 2 itu penyakit sistemik ringan sedang yang disebabkan oleh kondisi pembedahan atau karena proses patologikal lain dan dapat terkontrol dengan baik melalui medikasi. Untuk mortalitas preoperatifnya adalah 0,12%. Selanjutnya untuk ASA 3 itu proses penyakit berat yang membatasi penyakit fungsional tetapi tidak terjadi kelumpuhan pada pasien. Jadi tingkat mortalitasnya 1,8%. Untuk ASA 4 terdapat proses penyakit konstan yang berat dan menimbulkan gangguan fungsional dan melumpuhkan, serta mengancam nyawa pasien dengan tingkat mortalitas 7,8%. Untuk ASA 5, pasien yang hampir meninggal dan diperkirakan tidak bertahan dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi dengan tingkat mortalitas 9,4%. Untuk ASA 6, itu pada pasien yang mati batang otak dan organnya akan didonorkan. Nah, untuk informed consent itu disampaikan ke pasien ataupun wali, di mana wali diwakilkan oleh wali apabila pemberian konsen pada pasien tidak kompeten, misalnya usia belum mencukupi dan pasien tidak sadar. Biasanya diwakilkan oleh orang tua, wali sah, atau saudara dekat. Untuk komponen konsen, kita konsenkan atau berikan pengertian tentang teknik anestesinya, backup anestesi di tengah operasi apabila diperlukan seperti general anestesi, lalu deskripsi prosedur dan komplikasi umum. Manfaatnya adalah untuk melindungi dokter dan pasien. Nah, untuk selanjutnya yaitu premedikasi. Premedikasi yang biasa diberikan itu adalah obat-obatan yang diperlukan pasien sebelum operasi yang ditujukan untuk melindungi kondisi pasien saat operasi atau saat menuju operasi. Nah, obat-obatan yang biasa diberikan misalnya pada obat-obatan sedatif itu biasa diberikan diazepam 5-10 mg, diphenhydramin 1 mg per kilogram berat badan, serta promethazine 1 mg per kilogram berat badan. Lalu untuk profilaksis aspirasi diberikan nizatidin per oral yaitu 150-300 mg dalam 10-12 jam. Lalu non-particulate antacid yaitu per oral diberikan 15-30 ml 5-10 menit. Untuk metoclopramin itu diberikan per oral atau IV dengan dosis oral yaitu 300-800 mg. IV 300 mg IV selama 1-12 jam. 1-2 jam, mohon maaf. Selanjutnya untuk analgetik opioid itu diberikan biasanya morfin dengan dosis 15-30 ml per menit per kilogram berat badan dan petidin 12 ml per menit per kilogram berat badan. Dan antiinflamasi non-steroid biasanya diberikan aspirin dan ibuprofen dengan dosis 500-1000 mg per 4 jam pada aspirin dan ibuprofen 400 mg dalam 2-4 jam. Sedangkan untuk antiemetik pada pasien-pasien yang mengeluhkan mual muntah, kita dapat berikan ondansetron atau metoclopramid. Ondansetron kita berikan IV 4-8 mg, metoclopramid 10 mg IV. Selanjutnya untuk antidepresan pada pasien-pasien terutama pasien yang memiliki kecemasan atau takut sebelum dilakukannya operasi, kita dapat berikan obat-obatan antidepresan seperti amitriptilin 25-300 mg, bupropion 300-45 mg, citalopram 20-40 mg, serta yang terakhir antikonvulsan adjuvan tata laksana nyeri, itu kita berikan carbamazepin 200-300
1.200 miligram, clonazepam 1-40 miligram, gabapentin 900-4.000 miligram. Nah, selanjutnya adalah pemasangan infus. Terapi cairan pada pasien tetap dilakukan dengan sebelum pasien masuk ke ruang operasi sudah harus diberikan atau dilakukan pemasangan infus. Di mana untuk resusitasi biasanya dimulai 10-20 cc per kilogram berat badan cairan kristaloid. Dengan tabel di bawah ini menunjukkan terapi cairan yang dapat diberikan pada pasien dengan komposisi seperti pada slide yang tertera. Selanjutnya adalah pemasangan kateter pada pasien, di mana kita lakukan pencatatan urine output untuk menilai jumlah cairan masuk dan keluar pada pasien. Jadi normalnya pada pasien urin yang tercatat itu sebesar 0,5-1 mg per kilogram berat badan per jam. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan preoperative medicine pada bidang anestesi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.